Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dasar Laut Trenggalek, seorang putri duyung bernama Nila sedang mendengar bisikan gaib dari permata warisan nenek moyangnya. Permata itu mengungkap bahwa mustika Raja Sulaiman, sebuah batu mistis yang dapat mengendalikan kekuatan alam, berada di Sukabumi. Mustika tersebut diyakini dapat menyelamatkan Laut Trenggalek dari ancaman kehancuran akibat eksploitasi manusia. Nila bertekad untuk pergi ke daratan, meskipun ia tahu itu adalah perjalanan yang berbahaya. Dengan bantuan sihir warisan leluhurnya, Nila mengubah ekornya menjadi kaki manusia untuk sementara waktu. Namun, ia masih membawa ciri khas duyung, kulit yang berkilauan dan suara yang memikat. Saat mencapai pantai Trenggalek, ia bingung dengan hiruk-pikuk dunia manusia. Dia menyadari bahwa ia memerlukan bantuan transportasi untuk pergi ke Sukabumi. Sebelum melanjutkan cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Di pantai, ia bertemu dengan seorang pengemudi ojek online bernama Arman yang sedang memancing setelah shiftnya selesai. Melihat Nila kebingungan, Arman menawarkan tumpangan dengan motornya. Awalnya, ia mengira Nila adalah manusia biasa, tetapi segera sadar bahwa Nila bukanlah manusia ketika melihat sisik halus di kakinya. Meski takut, Arman memutuskan untuk membantu Nila karena ia merasa ada sesuatu yang istimewa pada perempuan itu. Nila dan Arman memulai perjalanan panjang ke Sukabumi. Sepanjang jalan, Nila belajar tentang kehidupan manusia, dari lampu merah hingga makanan kaki lima. Di sisi lain, Arman penasaran dengan kisah Nila. Ia akhirnya mengetahui bahwa tujuan Nila adalah mengambil mustika Raja Sulaiman. Perjalanan mereka tidaklah mulus. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh seorang dukun jahat yang juga mengincar mustika tersebut. Dukun itu mengetahui keberadaan Nila melalui energi magis yang terpancar darinya. Dengan kekuatan ilmunya, dukun itu mengirimkan gangguan, mulai dari badai mendadak hingga ilusi jalan buntu. Namun, Nila menggunakan suara magisnya untuk melumpuhkan serangan tersebut. Ketika mereka tiba di Sukabumi, Nila dan Arman harus mendaki sebuah bukit misterius yang penuh dengan rintangan magis. Mustika Raja Sulaiman ternyata berada di dalam gua yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki hati murni. Arman hampir menyerah karena merasa dirinya tidak layak. Tetapi Nila meyakinkannya bahwa keberanian dan kebaikannya telah membuktikan dirinya pantas. Di dalam gua, Nila harus menyanyikan lagu nenek moyangnya untuk membuka segel mustika. Saat segel terbuka, dukun jahat muncul untuk merebut mustika tersebut. Pertarungan sengit terjadi antara dukun itu dan Nila. Dengan bantuan Arman yang melindunginya dari serangan fisik, Nila akhirnya berhasil menggunakan kekuatan mustika untuk mengalahkan sang dukun. Setelah mengamankan mustika Raja Sulaiman, Nila harus kembali ke laut untuk mengembalikan kekuatan alam dan melindungi Laut Trenggalek. Sebelum pergi, ia memberikan Arman sebuah cangkang ajaib sebagai tanda terima kasih. Cangkang itu memiliki kekuatan untuk melindungi Arman dari segala bahaya. Nila kembali ke laut, membawa mustika Raja Sulaiman untuk menyelamatkan kerajaannya. Sementara itu, Arman kembali ke kehidupannya sebagai pengemudi ojek dengan pengalaman yang akan ia kenang selamanya. Cerita ditutup dengan kilauan cahaya mustika yang memancar dari Laut Trenggalek, tanda bahwa kekuatan alam telah kembali ke seimbang. Setelah perjalanan panjang yang penuh rintangan, Nila akhirnya kembali ke dasar Laut Trenggalek dengan mustika Raja Sulaiman di tangannya. Ia disambut oleh makhluk-makhluk laut yang telah lama menantikan kepulangannya. Para penghuni kerajaan bawah laut yang sebelumnya terancam oleh kerusakan lingkungan kini berharap keajaiban dari mustika tersebut. Raja Samudra, ayah Nila, merasa bangga namun juga khawatir. Ia tahu bahwa kekuatan mustika Raja Sulaiman tidak mudah dikendalikan. Nila harus membuktikan bahwa dirinya cukup bijaksana untuk menggunakan batu itu demi kebaikan bersama. Dengan izin Raja Samudra, Nila mulai menggunakan kekuatan mustika untuk memulihkan ekosistem laut yang rusak. Ia mengarahkan sinar dari mustika itu ke perairan yang tercemar. Dalam sekejap, sampah plastik yang mengambang larut menjadi partikel alami, terumbu karang yang hancur kembali tumbuh, dan ikan-ikan yang pergi karena pencemaran kembali ke rumah mereka. Namun, penggunaan kekuatan mustika juga memberikan dampak besar pada Nila. Setiap kali ia menggunakan mustika, energinya terserap, membuat tubuhnya lemah dan sisiknya kehilangan kilauan. Meski demikian, Nila terus melanjutkan tugasnya, karena ia tahu ini adalah tanggung jawabnya. Di tengah pemulihan, muncul konflik baru.
Sepupunya, Liora, yang iri dengan keberhasilan Nila, mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Liora percaya bahwa mustika Raja Sulaiman seharusnya menjadi miliknya. Ia diam-diam bekerja sama dengan makhluk laut gelap dari jurang bawah laut untuk mencuri mustika tersebut. Saat Nila sedang lemah setelah sesi pembersihan laut yang panjang, Liora melancarkan aksinya. Dengan bantuan makhluk laut gelap, ia berhasil mencuri mustika dan melarikan diri ke jurang. Ketiadaan mustika menyebabkan kekacauan kembali, dan laut mulai kehilangan stabilitasnya. Meskipun lemah, Nila tidak menyerah. Bersama sekelompok ikan lumba-lumba dan belut listrik, ia bergegas mengejar Liora ke jurang laut. Jurang tersebut adalah wilayah terlarang yang penuh dengan makhluk berbahaya dan pusaran air mematikan. Di sana, Nila menghadapi Liora dalam pertarungan epik. Liora menggunakan kekuatan mustika secara sembarangan, menciptakan badai besar yang tidak hanya membahayakan laut tetapi juga permukaan bumi. Dengan bantuan para makhluk laut yang setia padanya, Nila berhasil merebut kembali mustika tersebut. Namun, Nila tidak memilih untuk menghukum Liora dengan keras. Ia menggunakan mustika untuk memurnikan hati sepupunya dari rasa iri. Liora akhirnya sadar bahwa tindakannya salah dan berjanji untuk membantu Nila memulihkan laut. Setelah mengembalikan mustika ke tempatnya di kuil laut kuno, Nila menyadari bahwa kekuatan mustika telah melemahkan tubuhnya hingga hampir tidak dapat bertahan. Ia berbisik kepada ayahnya bahwa ini adalah pengorbanannya untuk laut dan semua makhluk di dalamnya. Namun, mustika Raja Sulaiman memberikan kejutan terakhir. Karena pengorbanan dan ketulusan hatinya, mustika memberikan sebagian kekuatannya kepada Nila. Ia tidak hanya pulih, tetapi juga mendapatkan kemampuan baru, kendali penuh atas air dan angin, menjadikannya pelindung laut sejati. Setelah mendapatkan kekuatan baru dari mustika Raja Sulaiman, Nila menjadi pelindung laut sejati. Dia kini dapat memanggil badai untuk melindungi laut dari kapal-kapal pencuri ikan dan menyembuhkan kerusakan ekosistem lebih cepat dari sebelumnya. Laut Trenggalek menjadi wilayah yang lebih damai, dan hubungan antara makhluk laut serta manusia mulai membaik. Namun, kekuatan besar ini juga membawa tanggung jawab yang lebih besar. Nila mulai merasakan beban sebagai penjaga yang harus selalu waspada terhadap ancaman dari luar, baik dari manusia yang serakah maupun makhluk gaib dari jurang laut. Kedamaian tidak bertahan lama. Sebuah makhluk laut purba bernama Krawala, yang selama ribuan tahun tertidur di dasar jurang terdalam, terbangun oleh gangguan magis dari mustika Raja Sulaiman. Krawala adalah naga laut besar yang memiliki dendam terhadap kerajaan laut, karena pernah diusir dari wilayahnya. Krawala menganggap mustika Raja Sulaiman sebagai ancaman bagi keberadaannya dan memutuskan untuk menghancurkannya. Dengan kekuatan untuk menciptakan pusaran air raksasa, ia mulai menyerang wilayah Laut Trenggalek, menghancurkan terumbu karang, dan membuat makhluk-makhluk laut melarikan diri. Bisikan gaib dari mustika memperingatkan Nila tentang bahaya Krawala. Namun, kekuatan mustika tidak cukup untuk melawan naga purba itu. Untuk mengalahkan Krawala, Nila harus menemukan dua artefak kuno lainnya, Cakra Samudra dan Tombak Cahaya Lautan. Kedua artefak itu tersebar di dua lokasi berbahaya, sebuah gua bawah laut di Laut Banda dan gunung laut aktif di Samudra Hindia. Nila memulai perjalanan baru dengan dibantu oleh sekutunya, termasuk Liora yang kini telah bertobat, dan makhluk-makhluk laut setia seperti paus biru agung dan lumba-lumba perak. Mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti gua yang penuh jebakan magis dan letusan gunung laut yang berbahaya. Setelah perjuangan panjang, Nila berhasil mendapatkan kedua artefak tersebut. Cakra Samudra memberinya kemampuan untuk menciptakan pelindung magis di sekitar laut, sementara Tombak Cahaya Lautan memberikan serangan yang cukup kuat untuk melukai Krawala. Nila kembali ke Laut Trenggalek untuk menghadapi Krawala. Pertempuran antara mereka berlangsung sengit. Krawala menggunakan kekuatan pusarannya untuk menyeret Nila dan pasukannya ke kedalaman, tetapi Nila tetap bertahan dengan kekuatan Cakra Samudra. Dengan strategi dan kerjasama makhluk laut lainnya, Nila akhirnya berhasil melukai Krawala dengan Tombak Cahaya Lautan. Namun, sebelum naga itu benar-benar kalah, ia memberikan peringatan, "Mengalahkanku tidak cukup untuk melindungi laut. Selama manusia terus merusak alam, kedamaian tidak akan pernah bertahan." Setelah mengalahkan Krawala, Nila menyadari bahwa mustika Raja Sulaiman telah melemah karena sering digunakan. Untuk menjaga keseimbangan laut secara permanen, mustika harus dikembalikan ke tempat asalnya di Puncak Karang Emas, sebuah lokasi yang dianggap sebagai pusat energi alam semesta di bawah laut.
Nila dengan berat hati mengembalikan mustika ke tempatnya, mengorbankan sebagian besar kekuatannya. Kini, meskipun ia kehilangan kekuatan luar biasa, ia tetap menjadi pelindung laut dengan semangat dan keberanian yang tak tergoyahkan. Laut Trenggalek kembali tenang, dan Nila memimpin kerajaannya dengan bijak. Pesan naga Krawala menjadi pengingat bagi semua makhluk laut dan manusia untuk hidup berdampingan dan menjaga keseimbangan alam. Di daratan, Arman masih menyimpan cangkang ajaib pemberian Nila. Kadang-kadang ia mendengar suara Nila di dalamnya, mengingatkannya akan persahabatan unik mereka dan tanggung jawab untuk menjaga alam. Cerita Nila menjadi legenda, dikenang baik oleh manusia maupun makhluk laut, sebagai simbol pengorbanan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sementara itu, di pesisir pantai Trenggalek, kehidupan berjalan seperti biasa. Para nelayan sibuk menyiapkan perahu mereka untuk berlayar, sementara keluarga-keluarga berkumpul menikmati deburan ombak dan pasir putih. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Laut terlihat lebih tenang dari biasanya, seolah menyimpan rahasia besar. Para nelayan yang biasanya berbicara lantang mendadak hening ketika sebuah kilauan aneh muncul di garis pantai. Dari kejauhan, seorang pria bernama Arman, seorang pengemudi ojek yang pernah mengalami petualangan luar biasa bersama Nila, melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di tengah pantai, berdiri Nila, kini dalam bentuk aslinya sebagai Putri Duyung. Rambutnya yang panjang berkilauan tertiup angin, sementara ekornya yang berwarna perak memantulkan sinar matahari pagi. Di tangannya, ia membawa sebuah cangkang besar yang memancarkan cahaya lembut. Artefak kuno yang pernah menjadi bagian dari petualangannya mencari mustika Raja Sulaiman. Nila datang ke pantai untuk menyampaikan pesan penting. Ia tahu bahwa perjuangan untuk menjaga Laut Trenggalek tidak hanya bergantung pada makhluk laut, tetapi juga manusia yang tinggal di pesisir. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia berbicara kepada orang-orang yang berkumpul. Laut ini adalah rumah kami, tetapi juga menjadi sumber kehidupan kalian. Kita harus hidup berdampingan, menjaga laut ini agar tetap bersih dan penuh kehidupan. Kata-kata Nila menggetarkan hati para pendengar. Bahkan anak-anak yang bermain di tepi pantai berhenti untuk mendengarkannya. Arman, yang merasa terhubung secara emosional dengan Nila, maju dan berdiri di sampingnya. Ia menceritakan perjalanan mereka mencari mustika Raja Sulaiman, betapa Nila telah mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan laut ini, dan bagaimana setiap tindakan manusia, sekecil apapun, dapat memberikan dampak besar pada alam. Para nelayan mulai memahami bahwa kebiasaan membuang limbah ke laut dan menangkap ikan secara berlebihan harus dihentikan. Mereka mengakui bahwa apa yang selama ini mereka anggap sebagai cara hidup biasa sebenarnya merusak tempat tinggal mereka sendiri. Nila lalu menunjukkan artefak di tangannya, cangkang besar yang pernah menjadi bagian dari mustika Raja Sulaiman. Ia meletakkannya di tengah pantai sebagai simbol persatuan antara manusia dan laut. Artefak ini akan memancarkan cahaya setiap kali laut ini dalam bahaya, katanya. Ketika kalian melihat cahayanya memudar, itu berarti laut meminta pertolongan kalian. Setelah meninggalkan pesan tersebut, Nila kembali ke laut, meninggalkan jejak sisiknya yang berkilauan di pasir. Ia menghilang di balik ombak, tetapi kehadirannya tetap terasa di hati orang-orang di Trenggalek. Cangkang yang ia tinggalkan menjadi pusat perhatian, sering didatangi oleh penduduk lokal dan wisatawan. Mereka percaya bahwa menyentuh cangkang itu dapat membawa keberuntungan, tetapi yang terpenting, cangkang itu mengingatkan mereka akan tanggung jawab mereka terhadap laut. Arman, yang kini menjadi ikon lokal, sering menceritakan kisah Nila kepada siapa saja yang mau mendengar, memastikan bahwa perjuangan sang Putri Duyung untuk melindungi Laut Trenggalek tidak akan pernah dilupakan. Hari-hari di pantai Trenggalek berubah. Para nelayan mulai mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan, dan penduduk setempat mengadakan kegiatan rutin untuk membersihkan pantai. Laut menjadi lebih bersih, ikan-ikan kembali, dan karang-karang yang sebelumnya mati mulai hidup kembali. Pantai itu menjadi simbol kolaborasi antara manusia dan alam, sebuah warisan dari pengorbanan seorang Putri Duyung yang tidak hanya menyelamatkan lautnya tetapi juga menginspirasi perubahan di hati banyak orang. Dan setiap malam, saat matahari terbenam, kilauan lembut dari cangkang Nila di pasir pantai mengingatkan semua orang bahwa laut adalah kehidupan, dan kehidupan harus dijaga. Seiring berjalannya waktu, pantai Trenggalek menjadi lebih dari sekadar tempat wisata. Ia berubah menjadi pusat edukasi lingkungan dan pelestarian laut. Penduduk lokal, yang dulunya hanya menggantungkan hidup pada hasil tangkapan laut, kini mulai berinovasi dengan kegiatan ekonomi berkelanjutan,
seperti budidaya terumbu karang dan konservasi spesies laut langka. Desa-desa di pesisir pantai berubah menjadi komunitas yang sadar lingkungan. Para nelayan, yang dulunya acuh terhadap sampah yang terbawa arus, kini menjadi penjaga pertama pantai. Mereka membuat perahu-perahu kecil yang dilengkapi dengan jaring untuk mengumpulkan limbah plastik dari laut, menjadikan pekerjaan mereka tidak hanya menangkap ikan tetapi juga menjaga ekosistem yang memberi mereka kehidupan. Cangkang peninggalan nila menjadi simbol spiritual dan inspirasi. Setiap pagi, para nelayan berkumpul di sekitarnya untuk berdoa, memohon keselamatan dan keberkahan sebelum berlayar. Tradisi baru ini menyatukan masyarakat pesisir, membangun semangat solidaritas yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu, pemerintah setempat, terinspirasi oleh perubahan di Trenggalek, mulai meluncurkan kampanye pelestarian laut yang melibatkan sekolah-sekolah dan komunitas lokal. Anak-anak diajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan cerita tentang Putri Duyung Nila menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, mengingatkan mereka akan harga mahal yang harus dibayar untuk merusak alam. Namun, jauh di kedalaman laut, Nila tidak berdiam diri. Meski ia tidak lagi memiliki mustika Raja Sulaiman, ia masih menjadi penjaga laut yang setia. Ia terus mengawasi perairan Trenggalek, seringkali muncul di kejauhan saat ada ancaman besar, seperti kapal-kapal besar yang mencoba menangkap ikan secara ilegal. Dengan bantuan makhluk laut lainnya, seperti lumba-lumba penjaga dan paus biru raksasa, ia menggagalkan upaya-upaya yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Suatu malam, cahaya cangkang di pantai tiba-tiba bersinar lebih terang dari biasanya. Arman, yang kini menjadi pemimpin komunitas konservasi laut, menyadari bahwa ini adalah pertanda dari Nila. Ia segera mengumpulkan penduduk, dan mereka mendapati bahwa sebuah kapal besar telah memasuki perairan Trenggalek, membawa alat berat yang bisa merusak terumbu karang. Arman memimpin kelompok nelayan untuk menghadapi kapal tersebut. Dengan semangat yang membara, mereka tidak hanya menghentikan kapal itu tetapi juga melaporkannya kepada pihak berwenang. Dalam proses itu, mereka menyadari bahwa tindakan kolektif mereka, yang dulunya terasa mustahil, kini menjadi mungkin karena kepercayaan dan rasa tanggung jawab yang terbangun di antara mereka. Kisah ini terus berkembang menjadi legenda yang lebih besar. Trenggalek menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia tentang bagaimana masyarakat dan alam bisa hidup berdampingan. Wisatawan dari berbagai penjuru datang tidak hanya untuk menikmati keindahan pantainya, tetapi juga untuk belajar dari komunitasnya. Mereka ingin melihat sendiri cangkang ajaib yang menjadi simbol perubahan, dan mendengar langsung dari Arman tentang bagaimana seorang Putri Duyung mengubah cara pandang mereka tentang laut. Nila, meski jarang terlihat oleh manusia, tetap setia menjaga laut Trenggalek. Ia menjadi mitos hidup, dikenang dalam lagu-lagu rakyat dan cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap kali ombak membawa kilauan sisiknya ke pantai, orang-orang percaya bahwa itu adalah tanda bahwa Nila masih ada, memastikan laut tetap menjadi sumber kehidupan, keindahan, dan inspirasi. Dan pada malam-malam tertentu, saat laut benar-benar tenang, beberapa orang mengaku mendengar nyanyian lembut dari kejauhan. Nyanyian Putri Duyung Nila, pelindung laut Trenggalek, yang terus mengingatkan dunia akan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Hari-hari berikutnya, pantai Trenggalek berubah menjadi tempat yang tidak hanya indah tetapi juga penuh makna. Setiap pagi, cangkang yang ditinggalkan Nila memancarkan cahaya lembut, seolah mengingatkan penduduk untuk memulai hari mereka dengan rasa tanggung jawab terhadap laut. Arman, yang kini telah menjadi bagian dari cerita legendaris itu, mengambil peran sebagai penghubung antara penduduk dan laut. Ia sering berdiri di dekat cangkang itu, berbicara kepada para wisatawan dan warga lokal tentang pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Laut ini bukan hanya milik kita, tapi milik semua makhluk yang hidup di dalamnya. Ingatlah, apa yang kita lakukan di darat akan berakhir di laut, ucapnya dengan penuh semangat. Seiring waktu, pengaruh pesan Nila meluas. Cerita tentang Putri Duyung yang meninggalkan laut untuk menyelamatkan rumahnya mulai menyebar, tidak hanya di Trenggalek, tetapi juga ke kota-kota lain. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk melihat cangkang tersebut dan mendengar kisah Nila dari Arman. Banyak dari mereka yang terinspirasi untuk mengambil tindakan di tempat tinggal mereka sendiri, seperti memulai kampanye pembersihan pantai atau mengurangi penggunaan plastik. Namun, pesan Nila juga mencapai telinga mereka yang berniat jahat. Sebuah perusahaan besar yang sebelumnya dikenal merusak lingkungan tertarik dengan cerita tentang cangkang tersebut. Mereka percaya bahwa cangkang itu memiliki kekuatan ajaib yang bisa digunakan untuk keuntungan mereka. Dengan dalih ingin melestarikan artefak tersebut,
mereka mencoba menguasai cangkang itu. Suatu malam, sekelompok orang dari perusahaan tersebut datang dengan alat-alat berat, berniat mengambil cangkang dan membawanya ke laboratorium mereka. Namun, saat mereka mencoba menyentuh cangkang itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Laut, yang seolah memiliki kesadaran sendiri, mulai bergolak. Ombak besar muncul tiba-tiba, meskipun malam itu seharusnya tenang. Cangkang mulai memancarkan cahaya terang yang membuat orang-orang itu mundur ketakutan. Dari dalam laut, suara gaib terdengar, suara yang diakui Arman sebagai milik Nila. Laut ini bukan untuk diperjualbelikan. Tinggalkan tempat ini atau kalian akan menghadapi akibatnya. Orang-orang itu panik dan melarikan diri. Tetapi kejadian itu membuat penduduk Trenggalek sadar bahwa cangkang tersebut tidak hanya simbolis, tetapi juga dilindungi oleh kekuatan magis. Mereka semakin menghormati artefak itu dan memutuskan untuk menjaganya bersama-sama. Komunitas lokal membentuk kelompok penjaga pantai untuk melindungi cangkang tersebut, sementara para pemuda mulai mempelajari cara menjaga laut dari dampak modernisasi yang merusak. Sementara itu, Arman merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali mendekati cangkang itu. Suatu malam, ketika ia duduk di dekatnya, ia mendengar suara Nila lagi. Kali ini lebih lembut, hampir seperti bisikan. Arman, tugasmu belum selesai. Kamu adalah penghubung antara daratan dan lautan. Bimbing manusia agar mereka mengerti pentingnya menjaga keseimbangan ini. Arman, meski terkejut, menerima pesan itu dengan hati terbuka. Ia menyadari bahwa perannya bukan hanya menjaga cangkang itu, tetapi juga terus menyebarkan pesan Nila ke generasi mendatang. Seiring waktu, Pantai Trenggalek menjadi pusat pendidikan lingkungan. Anak-anak sekolah sering mengadakan kunjungan untuk belajar tentang ekosistem laut, dampak pencemaran, dan pentingnya konservasi. Cangkang Nila menjadi simbol gerakan ini, mengingatkan semua orang bahwa laut adalah harta yang harus dijaga, bukan diambil untuk keuntungan pribadi. Pada suatu malam, saat bulan purnama memantulkan sinarnya ke laut, sebuah kejadian menakjubkan terjadi. Cangkang itu memancarkan cahaya yang jauh lebih terang dari biasanya. Cahaya itu tampak seperti membentuk siluet Nila, berdiri di atas air, melambaikan tangan kepada Arman dan semua orang di pantai. Mereka yang menyaksikan kejadian itu merasa seolah Nila sedang mengucapkan terima kasih karena mereka telah memenuhi janjinya, menjaga laut untuk generasi mendatang. Cerita Nila dan cangkangnya terus hidup dalam tradisi lisan penduduk Trenggalek. Bukan hanya sebagai kisah legenda, tetapi sebagai pengingat akan tanggung jawab yang harus mereka emban. Di pantai itu, cangkang Nila tetap berdiri, menjadi saksi bisu hubungan harmonis antara manusia dan laut, dan bukti bahwa dengan kerjasama, kedamaian dan keseimbangan alam bisa diwujudkan. Dan begitulah, Pantai Trenggalek menjadi saksi bisu perubahan yang lahir dari sebuah kisah luar biasa. Kisah tentang seorang putri duyung yang meninggalkan kenyamanan lautnya demi melindungi apa yang ia cintai. Nila telah kembali ke lautan, tetapi pesan dan pengorbanannya terus hidup di hati manusia yang pernah ia sentuh. Cangkang bercahaya di pesisir pantai bukan sekadar artefak. Ia adalah pengingat bahwa manusia dan alam dapat hidup berdampingan jika masing-masing saling menjaga. Arman, yang dulunya hanyalah seorang pengemudi ojek dengan kehidupan sederhana, kini menjadi penjaga harapan di pantai itu. Setiap kali ia berdiri di tepi air, menatap ombak yang datang dan pergi, ia merasa bahwa Nila masih ada di sana, dalam setiap debur ombak, dalam setiap angin yang membawa aroma asin laut, dan dalam setiap kilauan air di bawah sinar bulan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, katanya suatu hari kepada sekelompok anak-anak yang datang ke pantai, tetapi kita bisa menjaga masa depan, sama seperti Nila menjaga lautnya. Dan pada suatu malam yang tenang, ketika langit dipenuhi bintang, cahaya dari cangkang itu semakin terang, melintasi laut hingga ke cakrawala. Beberapa mengatakan itu adalah pesan terakhir dari Nila, ucapan terima kasih untuk semua yang telah menjaga laut Trenggalek. Yang lain percaya bahwa itu adalah tanda bahwa ia masih melindungi mereka, diam-diam, dari kedalaman laut. Apapun kebenarannya, satu hal pasti, kisah Nila akan terus diceritakan, bukan hanya sebagai dongeng, tetapi sebagai warisan yang mengajarkan bahwa cinta kepada alam adalah cinta yang sejati. Laut Trenggalek terus berbisik di malam hari, membawa kisah Nila ke setiap sudut dunia, menginspirasi mereka yang mendengarnya untuk menjaga alam yang kita pinjam dari masa depan. Dan di sana, di bawah cahaya bulan yang lembut, Pantai Trenggalek menjadi tempat di mana legenda dan kenyataan bertemu, mengingatkan semua orang bahwa setiap tindakan kecil dapat membawa perubahan besar.
laut dan manusia terikat oleh satu janji, melindungi satu sama lain untuk selamanya. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.